Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 5 Maret 2021 dengan episode Kecewa. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 736K menjadi 745K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 4.419K menjadi 4.295K. Kemudian ada dari US Factory Orders yang naik dari sebelumnya 1,6% menjadi 2,6%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT PP Persero Tbk atau PT PP yang garap pembangunan proyek Mandalika senilai 940 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA yang membukukan kenaikan laba bersih di sepanjang tahun 2020 menjadi sebesar 51,35 juta US dollar dibandingkan laba bersih akhir tahun 2019 yang sebesar 22,88 juta US dollar dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bank Victoria International Tbk atau BVIC yang siap melakukan ekspansi di tahun ini untuk memperluas lini bisnis perusahaan dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 85 poin atau 1,35% menjadi 6.290. Sektor pertambangan, keuangan, infrastruktur, industri dasar aneka industri, perdagangan, industri konsumsi bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 17 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari aku kecewa sama kamu Om Powell. Kami kecewa nih sama Om Powell. Bukan kecewa sembarang kecewa nih bosku. Kecewa berat. Pasalnya nih, Om Powell mengatakan kemarin bahwa The Fed akan mengamati pergerakan imbal hasil obligasi, khususnya jangka panjang yang mengalami kenaikan lebih tinggi. Namun, The Fed akan berhenti untuk mengendalikannya. Powell mengatakan bahwa naiknya imbal hasil akhir-akhir ini merupakan sesuatu yang penting dan menarik perhatian. Powell prihatin dengan situasi dan kondisi pasar yang tidak teratur karena akan mengancam tujuan yang kami sudah targetkan sebelumnya. Imbal hasil obligasi yang naik dalam beberapa hari terakhir memberikan sebuah gambaran meningkatnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, diikuti dengan inflasi yang lebih cepat pulih setelah pandemi berakhir. Pasar terkadang bergejolak karena mengikuti supply and demand yang terjadi di pasar. Permasalahannya nih bosku, imbal hasil yang lebih tinggi juga sedikit banyak akan memberikan dampak terhadap saham-saham yang bergerak di bidang teknologi di Amerika. Powell hanya mengatakan bahwa The Fed akan mencoba bersabar karena saat ini situasi dan kondisinya masih jauh dari harapan kami. Menghadapi pertemuan The Fed pada tanggal 16 hingga 17 Maret, tentu ini semua akan menjadi perhatian pasar dari kacamata manakah Powell akan membawa The Fed untuk melihat situasi dan kondisi pasar saat ini. Pelaku pasar dan investor kecewa karena Powell tidak memberikan informasi jurus apa yang akan dipakai oleh The Fed untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Meskipun pasar tahu, The Fed memiliki tools untuk mengendalikan situasi dan kondisi tersebut. Situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini di mana adanya kenaikan US Treasury baru terjadi 1 minggu terakhir. Oleh sebab itu, The Fed sendiri belum dapat menyimpulkan apa-apa dengan kenaikan yang baru seumur jagung tersebut. Kita harus ingat bahwa tujuan The Fed bukan hanya mengatur US Treasury kawan-kawan, tapi lebih dari itu. Tujuan The Fed adalah memastikan bahwa inflasi mengalami kenaikan yang ditopang oleh tenaga kerja maksimum yang terjadi di pasar sehingga memberikan perekonomian fundamental yang kuat. Stabilitas keuangan merupakan tujuan yang kedua setelah tujuan yang pertama tadi. Powell mengatakan bahwa situasi dan kondisi keuangan sangat akomodatif dan hal tersebut sesuai mengingat situasi dan kondisi yang harus diterima oleh perekonomian saat ini. The Fed mengatakan bahwa sikap kebijakan saat ini sudah tepat dan apapun yang terjadi dengan US Treasury, The Fed akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga di level saat ini sampai pasar tenaga kerja dapat mencapai titik maksimum dan inflasi mengalami kenaikan menjadi 2% dan berada di arah di mana inflasi dapat melebihi target tersebut untuk beberapa waktu mendatang. Powell berusaha untuk menenangkan pasar bahwa perubahan kebijakan The Fed membutuhkan waktu. Powell mengatakan bahwa ada kemungkinan tingkat suku bunga akan naik tahun depan dan tidak akan bertahan di tempat yang sama karena ada ekspektasi inflasi yang berada di atas 2%.
The Fed optimis bahwa pasar ketenaga kerjaan di Amerika akan kembali pulih, namun perjalanan tersebut masih sangat panjang. Perekonomian yang mengalami kerusakan tengah berusaha untuk menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada awal tahun ini. Penjualan retail mengalami kenaikan, ditopang oleh manufaktur yang mengalami kenaikan. Pagi ini baik pasar saham maupun obligasi mungkin tidak akan menerima apa yang disampaikan oleh The Fed. Namun itulah kenyataannya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah instrumen. Program vaksinasi nasional yang ditargetkan dapat mencapai herd immunity 70% penduduk di tahun ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku pasar dan juga konsumen. Guna mendukung ekspansi industri, Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mendukung peningkatan produksi dan serapan baja konstruksi dalam proyek nasional melalui 4 instrumen. Pertama, insentif harga gas bumi tertentu $6 per MMBTU, di mana industri baja menjadi salah satu sektor pengguna. Kedua, mekanisme regulasi impor yang ketat melalui pertimbangan teknis yang sesuai dengan supply demand nasional sehingga diharapkan produk dalam negeri lebih banyak beredar di dalam negeri. Ketiga, insentif impor yakni Master List dan BMTP yang mendukung penyediaan bahan baku terutama bagi industri yang membuka investasi baru atau perluasan investasi. Keempat, kewajiban TKDN untuk proyek nasional. Untuk tahun 2021 kami melihat masih adanya potensi penurunan impor namun tidak lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya, perlu pendalaman lebih lanjut terkait target penurunan pada tahun ini dan tahun depan agar pemulihan ekonomi dan pemulihan industri dalam negeri khususnya pengguna besi dan baja tidak terganggu. Sejumlah upaya Kemenperin diantaranya melakukan penerapan SNI wajib BJLAS dan warna serta SNI wajib BJLS dan warna. Tak hanya itu, ada pula penerapan kebijakan SNI wajib profil baja ringan yang saat ini masih diproses. Komitmen tersebut seiringan dengan upaya pemerintah dalam pengendalian impor baja dan produk turunannya sehingga kinerja industri dapat terdorong naik. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.223 hingga 6.369. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BSDE, kemudian yang kedua ada dari SMRA dan yang ketiga ada dari Akra. Berikut dua saham yang kami analisis hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TPIA atau PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang membukukan kenaikan laba bersih di sepanjang tahun 2020 menjadi sebesar 51,35 juta US dollar dibandingkan laba bersih akhir tahun 2019 yang sebesar 22,88 juta US dollar. Perusahaan berhasil membukukan kenaikan laba bersih di saat pendapatan sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan. Pendapatan bersih alami penurunan sekitar 4% menjadi 1.806 miliar US dollar dari 1.881 miliar US dollar pada akhir tahun 2019. Hal itu disebabkan harga jual rata-rata yang lebih rendah menjadi 813 US dollar per ton dari 968 US dollar per ton di tahun 2019. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 10.650 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Kemudian yang kedua ada dari Baja atau PT Sarana Sentral Baja Tama Tbk yang bidik pertumbuhan volume penjualan 15% pada tahun 2021. Optimis perusahaan tampaknya seiring dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang tentunya akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam mencapai target penjualan tersebut, di mana stimulus pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPNBTP Maret hingga Agustus 2021 sebesar 50% hingga 100% untuk pembelian rumah dengan harga 2 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Tentunya membawa angin segar bagi industri properti dan industri penopang lainnya termasuk industri baja lapis dan kebijakan serta industri baja juga mendapatkan katalis positif dari implementasi biaya masuk anti-dumping atau BMAD terhadap beberapa produk impor besi baja, Omnibus Law dan program vaksinasi yang sudah dimulai pada awal tahun ini. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 135 dan tingkat probabilitas sebesar 50%, sedangkan dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 140 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar Mas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.go.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.